Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Ompeng Jarimatika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Halo para pejuang NIP, masih bersama Ompeng. Kali ini kita membahas video lanjutan tes numerik bagian yang ketiga. Di video ini soal-soal akan dibahas secara detail dan efektif. Langsung saja kita simak video berikut ini. Soal nomor 7, upah rata-rata 7 orang pekerja Rp25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi Rp23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut adalah, untuk soal nomor 7 di sini kita gunakan rumus upah rata-rata ya. Upah rata-rata itu adalah jumlah upah dalam rupiah ya, jumlah upah dibagi dengan jumlah pekerja. Loh, bentar ya. Dibagi dengan jumlah pekerja ya. Bentar. Jumlah pekerja. Nah, di sini sudah diketahui upah rata-rata itu adalah 25.000 ya. 25.000 sama dengan jumlah upah. Inilah yang kita cari, jumlah upahnya berapa, kita simbolkan dengan X dibagi dengan jumlah pekerja. Pekerjanya tadi ada 7 orang ya, dibagi dengan 7. Jadi nilai X itu adalah 25.000 dikali dengan 7 ya, yaitu sebesar Rp175.000. Nah, jumlah upah inilah yang dibagikan ke 7 orang pekerja sehingga menghasilkan upah rata-ratanya adalah Rp25.000 ya. Nah, kemudian ada tambahan 1 orang pekerja yang menyebabkan rata-rata upahnya menjadi Rp23.750 per hari. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar upah pekerja baru tersebut. Nah, jadi kita gunakan rumus upah rata-rata ya. Upah rata-rata itu adalah jumlah upah. Kita tulis dulu jumlah upah dibagi dengan jumlah pekerja. Nah, karena ada 1 tambahan pekerja baru, upah rata-ratanya berubah menjadi Rp23.750 ya. Jadi upah rata-rata yang baru itu adalah Rp23.750 ya. Nah, jumlah upah tadi itu kan kalau 7 orang itu adalah Rp175.000. Kita tulis dulu Rp175.000. Kemudian ditambah dengan 1 orang pekerja yang baru. Nah, upah pekerja 1 orang yang baru ini kita variabelkan atau kita simbolkan Y ya. Ditambah dengan upah pekerja yang baru. Kemudian dibagi dengan jumlah pekerja yang sekarang. Nah, pekerja yang tadinya 7 orang bertambah 1 orang. Jadi totalnya adalah 8 orang ya. Nah, ini perkalian biasa, perkalian silang. Jadi 23.750 kita kalikan 8. Itu sama dengan nanti 175.000 ditambah dengan Y ya. Jadi ini dulu yang kita kerjakan. 175.000 ditambah dengan Y sama dengan 23.750 dikali 8. Hasilnya adalah 190.000. Jadi nilai Y sama dengan adalah 190.000 dikurang dengan 175.000. Maka didapat nilai Y atau besar upah tambahan bagi 1 orang pekerja tadi itu adalah 15.000. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 7 adalah yang B. Soal berikutnya soal nomor 8. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak. Untuk soal nomor 8 di sini kita gunakan rumus sebanding ya. Jadi ada kain itu 130 meter digunakan untuk membuat 40 potong baju.
Jadi 130 meter itu berbanding dengan 40 potong baju ya, 40 baju. Karena kita gunakan rumus perbandingan senilai, maka sama dengan apabila tersedia 312 meter. Jadi di sini kita tulis 312 meter berbanding dengan, maka banyaknya baju yang dapat dibuat. Nah, ini yang ditanya, kita simbolkan atau kita misalkan dengan X ya. Nah, jadi 130 meter berbanding dengan 40 baju sama dengan 312 meter berbanding dengan berapa banyak baju ya, kita simbolkan atau kita misalkan X. Nah, ini tinggal perkalian silang. Jadi X atau kita kali silang 130 dikali dengan X sama dengan 312 dikali dengan 40 ya. 40. Ini jadi 130x, atau kita kerjakan secara langsung ya dengan sebentar. Atau nilai x itu bisa kita coret ya. Nilai x sama dengan 312 dikali dengan 40, kemudian kita bagi dengan 130 ya, karena 130 ini berpindah ruas, yang tadinya dikali jadi pembagi, jadi dibagi dengan 130. Nah, ini bisa kita coret, 040 ini kita coret dan 130 nolnya kita coret ya. Jadi tinggal 312 dikali 4 dibagi dengan 13. Nah, 13 ini juga bisa kita coret dengan 312 ya. Sama-sama kita bagi 13. 13 dibagi 13 1, 312 dibagi dengan 312 dibagi 13 hasilnya 24 ya. Jadi X sama dengan 24 dikali dengan 4. Jadi X sama dengan 96. Jadi banyaknya baju yang dapat dihasilkan itu sebanyak 96 potong ya. Atau jawabannya adalah yang C. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 9. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, di sini kan ada sebuah pekerjaan ya, yang direncanakan itu dilaksanakan dalam waktu 22 hari oleh 20 orang. Jadi sebuah pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu 22 hari dan dilakukan oleh 20 orang. 20 orang. Jadi pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu 22 hari, dikerjakan oleh 20 orang, maka akan menghasilkan sebuah pekerjaan ya. Artinya pekerjaan itu sebanyak 22 dikali dengan 20, yaitu 440 pekerjaan ya, 440. Nah, ternyata setelah dikerjakan itu dikerjakan hanya 10 hari tahap pertama ya. Kemudian pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Artinya 10 hari dikerjakan, itu 10 hari. 10 hari pertama itu dikerjakan dikali dengan 20 orang ya, 20 orang. Artinya 10 dikali 20, 200 pekerjaan. Jadi ini baru separuhnya, belum sampai ya pekerjaan itu diselesaikan. Baru 200, sedangkan totalnya itu adalah 440 pekerjaan. Nah, kemudian pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Artinya 6 hari itu tidak ada yang bekerja. 6 hari itu dikali dengan 0 orang, karena tidak ada yang bekerja ya. Itu sama dengan 0. Kemudian supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini kan sudah 16 hari. Ini sudah 16 hari ya. Nah, biar tepat pada waktunya, artinya dia harus tepat di hari ke-22 pekerjaan harus sudah selesai ya. Artinya ini masih sisa, ini kan sudah 16 hari. Berarti masih bersisa 6 hari lagi. 6 hari lagi para pekerja harus bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ya, yaitu 440. Sedangkan pekerjaan ini baru selesai 200. Artinya sisa pekerjaan ini pun kita kurangkan ya.
440 dikurang 200 itu hasilnya adalah 240. Artinya di sini sisa pekerjaan itu masih 240 pekerjaan, sedangkan waktu yang masih tersisa itu 6 hari. Artinya ini 240 kita bagi dengan 6. Jadi dibutuhkan orang itu sebanyak 40 orang agar pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya ya. Nah ini kan 40 orang, sedangkan kita tadi sudah memiliki 20 orang. Jadi tinggal kita kurangi 40 orang dikurang dengan 20 orang ya. Hasilnya adalah 20 orang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, soal nomor 10. Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 7.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata Amir adalah. Baik, untuk soal nomor 10 di sini kita gunakan rumus kecepatan rata-rata ya. Rumus kecepatan itu adalah jarak atau disimbolkan dengan S dibagi dengan waktu atau T ya. Jaraknya itu sudah diketahui yaitu 247 km. Nah yang mesti kita cari itu adalah T-nya atau waktunya ya. Amir berangkat dari kota A pukul 7.20 dan tiba di kota B pukul 10.35. Jadi waktu atau T itu tinggal kita kurangkan 10.35 dikurang dengan 7.20 ya, 7.20. 35 dikurang 20, 15. Kemudian 10 dikurang 7 hasil 3 ya. Jadi waktunya itu adalah 3 jam 15 menit. Artinya ini 3 jam 15 menit. Nah 15 menitnya ini kita jadikan jam ya. Jadi sama dengan 3 jam ditambah dengan 15 menit. 15 dibagi dengan 60 ya, karena mau kita jadikan satuan jam. Jadi 3 jam ditambah dengan 15 per 60 jam. Jadi 15 per 60 itu kan sama dengan 1/4 jam ya. Jadi ini adalah 3 jam ditambah dengan 1/4 jam. Sama dengan 3 1/4 jam ya. Jadi 3 jam 15 menit itu sama dengan 3 1/4 jam. Nah 3 1/4 jam ini bisa kita jadikan pecahan biasa ya. 3 dikali 4 12, 12 ditambah 1 hasil 13. Jadi 13/4 jam. Jadi kita masukkan di sini. Jaraknya sudah diketahui yaitu 247. Ini kita hapus dulu ya papannya. Kita hapus dulu. 247 dibagi dengan waktunya tadi adalah 13/4. Dibagi dengan 13/4. Kemudian kita tulis 247 dibagi dengan 13/4. Artinya ini kita kali ya. Yang tadinya 13/4 jadi dibalik nih. Jadi dikali dengan 4/13. Nah 247 ini bisa kita coret dengan 13 ya. Sama-sama dibagi dengan 13. Jadi 13 dibagi 13 hasilnya 1. Kemudian 247 dibagi dengan 13. Hasilnya adalah 19 ya. Jadi 19 dikali 4. Dikali 4. Kecepatan rata-ratanya adalah 76 km per jam ya. Jadi jawaban soal nomor 10 yang paling tepat adalah yang C, 76 km per jam. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi penerimaan CPNS atau sekolah kedinasan, semoga tahun ini merupakan tahun keberuntungan buat teman-teman sekalian. Tetap nantikan video-video Ompeng selanjutnya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Salam matematika, pandai berhitung bersama Ompeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.